Bab 81 Ayo. Ayo berjuang sekuat tenaga. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Liang Feixue mencoba yang terbaik untuk pulih karena kekuatannya telah terkuras habis selama pertempuran dengan Li Lan dan Ren Xiaoyao. Dibandingkan dengan Ding Hao, Liang Feixue membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih, meskipun kekuatan Ding Hao mengalami konsumsi yang hampir sama selama pertempuran dengan Li Muyun. Wang Xiaoqi dan Zhang Fan sedang memijat lengan Ding Hao di kedua sisi. Ding Hao menyegarkan semangatnya dengan menutup matanya. Biasanya, Ding Hao tidak perlu khawatir setelah pertarungan dengan Li Muyun, tapi entah bagaimana, ketika dia memikirkan kekuatan aneh yang tersembunyi di tubuh Liang Feixue, Ding Hao merasa tidak enak. Dia masih ingat kata-kata yang dikatakan Li Muyun kepadanya selama pertempuran mereka bahwa ada satu orang di antara murid nominal yang bisa mengalahkannya. Ding Hao curiga Liang Feixue adalah orang itu. Liang Feixue adalah remaja misterius yang terkenal di antara 5 akademi. Karena dia telah melangkah sejauh ini, Ding Hao pasti ingin melangkah lebih jauh dan menjadi juara, dan mendapatkan kesempatan berharga untuk memilih keterampilan sihir di antara perpustakaan sekte pencari ilmu pedang di Aula Ilmu Pedang. 30 menit segera berlalu. Suara wasit terdengar di rest area. Akhirnya, final tiba. Arena nomor 1 yang dipugar itu indah dan bersinar di bawah sinar matahari terbenam. Ibarat sebuah monumen, sebuah singgasana, menunggu pemenang terakhir untuk menikmati kejayaan yang unik. Saat penonton berteriak dan memperhatikan mereka, Ding Hao dan Liang Feixue pergi ke arena. Karena Ding Hao menikmati popularitas yang luas di kalangan murid nominal, para pendukungnya jelas lebih dominan dalam momentum tersebut. Kebanyakan orang memanggil namanya. Faktanya, setelah Ding Hao mengalahkan Li Muyun, semakin banyak orang mulai mendukungnya. Berdengung, lonceng pertempuran berbunyi. Jeritan melengking itu membuat orang gembira. Kedua remaja berbakat itu berhenti pada jarak 10 meter dan saling memandang. Ayo bertarung sekuat tenaga, Ding Hao. Ada hasrat bertarung yang membara di mata Liang Feixue yang berbentuk almond. Akademi Pusat Berkemeja Putih tidak akan dikalahkan. Aliansi 7 yang terhormat memiliki kebanggaan tersendiri. Hari ini, saya tidak berjuang untuk diri saya sendiri, jadi saya tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan misterius saya. Kekuatannya melukai kakak laki-laki Li Lan. Ding Hao menghunus pedangnya yang berkarat dengan tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum, kamu memiliki harga diri dan aku yakin. Akademi Kaos Hijau Timur jelas tidak lebih buruk dari akademimu. Dan merupakan keberuntunganmu untuk mengalahkan kakak senior Li Lan. Kamu akan segera tahu siapa yang menang karena keberuntungan. Mata Liang Feixue menjadi merah. Setiap kali dia menggunakan kekuatan itu, ingatan dan kemampuan berpikirnya akan hilang, dan hasrat membunuh yang kuat akan mengalir ke dalam pikirannya. Dalam kesadaran terakhirnya, Liang Feixue memandang ke arah saudara-saudaranya di bawah ring. Mereka juga melihatnya dari dekat dan Li Muyun terlihat tenang tapi dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Hanya Liang Feixue yang tahu dengan jelas mengapa Li Muyun menyerah pada semifinal sebelumnya dan mengapa dia melepaskan kejayaan menjadi orang pertama di antara kompetisi antara 5 akademi. Karena dia sangat yakin Liang Feixue akan memenangkan pertandingan terakhir. Juga karena dia tidak ingin melawan saudara terdekatnya. 7 orang dari aliansi 7 yang terhormat sama seperti saudara-saudara, jadi tidak peduli siapa yang pada akhirnya memenangkan permainan, mereka akan menikmati kejayaan bersama. Untuk saudara-saudaraku, aku akan menggunakan kekuatan misterius. Ding Hao, bersiaplah menerima kegagalan. Liang Feixue meraung di langit, dan seluruh tubuhnya terbakar oleh api merah dan kuning. Api merah akhirnya memenuhi matanya sepenuhnya. Nyala api berubah menjadi cincin cahaya, terus-menerus memancar keluar dari tubuhnya, yang terlihat sangat mengerikan. Saat berikutnya, dia seperti binatang gila dan bergegas menuju Ding Hao. Ini adalah... Li Lan tiba-tiba menatap dengan penuh perhatian. Liang Feixue berada pada kondisi yang sangat aneh. Dia seperti binatang gila dan nafas yang dia keluarkan sangat mirip dengan seorang pejuang garis keturunan legenda yang telah membangunkan konstitusi garis keturunannya, tetapi seorang pejuang garis keturunan tidak akan menjadi gila dan kehilangan kendali dalam keadaan ini. Apa yang sedang terjadi? Di luar kekuatan puncak tahap ketiga. Staf manajemen senior menyuruh kami untuk memperhatikan anak laki-laki berdarah, kan? Tapi kondisinya buruk. Yin Yifei memandang Luqi dengan tatapan bingung. Lurgi menggelengkan kepalanya. Di antara murid nominal tahun ini,
ada banyak murid yang memiliki latar belakang misterius. Dikatakan bahwa mereka sangat dihormati oleh sekte tersebut dan informasi rinci mereka juga telah menjadi rahasia sekte tersebut. Dia dan Yin Yifei adalah murid terbaik di antara generasi ketiga, tetapi mereka masih belum memenuhi syarat untuk mengetahui hal itu. Mereka menduga bahwa apa yang diketahui Leng Yixuan tidak lebih dari mereka, bahkan jika dia adalah murid inti. Orang-orang besar lainnya di panggung tontonan bahkan lebih terkejut lagi. Ada begitu banyak murid luar biasa di sekte pencari ilmu pedang. Intensitas final antara dua murid nominal itu jauh di luar imajinasi mereka. Jika orang-orang kecil ini tumbuh besar, mungkin sekte pencari ilmu pedang akan menjadi sekte 7 tingkat, dan sekuat Akademi Tranquility, sekte pertama di Provinsi Salju. Ayo bertarung sekuat tenaga. Alih-alih merasa takut, hasrat bertarung Ding Hao justru berkobar. Dia seperti binatang buas kuno, bergegas maju dengan ganas. Setiap kali dia menginjak tanah, orang-orang merasa platform itu runtuh. Dengan I Ching Qi yang mengelilinginya, dia menyerang Liang Feixue, yang juga merupakan binatang buas lainnya. Baru pada saat itulah penonton mengingat kekuatan fisik yang kuat yang ditunjukkan Ding Hao dalam pertarungan dengan Dong Yi, pria dari Akademi Selatan berkemeja ungu. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari bahwa Ding Hao bukan hanya seorang anak laki-laki kurus dengan ilmu pedang yang luar biasa, tetapi kekuatan fisiknya juga sangat kuat. Ledakan, 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 suara menakjubkan terus terdengar dari arena. Ditutupi oleh kekuatan merah misterius, tangan Liang Feixue sekeras baja, melambai di udara, secara akurat memblokir pedang Ding Hao. Dengan benturan antara dua kekuatan kuat dan benturan anggota badan yang paling primitif, pertarungan ini segera mencapai klimaks. Desir, ada darah di udara. Saat suara pakaian pecah, ada 3 noda darah merah di dada kiri Ding Hao. Dengan ototnya yang kokoh dan gaun terbangnya, dia seperti kupu-kupu berlumuran darah. Ada seruan di antara penonton. Dia terluka pada awalnya. Apa kekuatan di dalam tubuh Liang Feixue? Mengapa itu begitu kuat? Orang-orang mulai mengkhawatirkan Ding Hao. Darahnya mengalir, tapi dia tidak mau mundur. Dia bergerak dan berbalik, dengan cepat mengayunkan pedangnya yang berkarat. Dia telah menggunakan ilmu pedang pusat pengejaran petir secara ekstrim. Dia mengayunkan pedangnya 6 kali dalam 1 detik. Bayangan pedang itu seperti lampu listrik, akhirnya meninggalkan noda darah tipis di lengan Fei Feixue yang gila itu. Di saat yang sama, lengan atas Ding Hao terluka oleh cakar lawannya dan berdarah. Cedera karena cedera, Ding Hao sudah mengalami 2 luka, tapi dia tidak takut sama sekali. Dia tertawa bahagia. Dia tidak menggunakan ilmu pedang pintu tertutup. Dia tidak ingin terlalu bergantung pada jurus tak terkalahkan ini. Persaingan antara murid-murid di sekte yang sama bukanlah pertarungan sampai mati, jadi Ding Hao perlu mengumpulkan pengalaman bertarungnya yang sebenarnya selama pertempuran paling sengit dan meningkatkan kelemahannya. Di bawah bantuan kekuatan misterius, kekuatan Liang Feixue telah mencapai alam murid bela diri dengan 4 lubang, yang beberapa kali lebih kuat dari level rata-rata murid nominal. Itu juga jauh melebihi Ding Hao. Namun, pikiran dan penilaiannya juga terganggu oleh kekuatan misterius ini. Dia bertarung melawan Ding Hao hanya dengan naluri bertarungnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, bentrokan, 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 ledakan, ledakan, ledakan. Ada suara pedang yang berkarat, suara cakar dan bilahnya yang bertabrakan, dan suara tinju yang meninju daging. Segala jenis suara menakutkan terus mengalir keluar dari tengah ring, seperti sebuah suara besar, simfoni. Dengan simfoni cepat, terjadilah darah berceceran. Ding Hao terus-menerus dipukul oleh lawannya. Ada luka di tubuhnya, dia bahkan mendapat pukulan balik. Tapi setiap kali dia bergegas kembali dan memotong beberapa luka di tubuh Liang Feixue dengan pedangnya yang berkarat dan I Ching Qi-nya yang ganas. Gila, perjuangan yang buruk, benar-benar gila, perjuangan jahat yang tak ada habisnya. Kekuatannya jelas tidak sebaik lawannya, tapi Ding Hao tampak marah. Luka di tubuhnya semakin bertambah, tetapi Ding Hao membekukannya dengan I Ching Qi miliknya. Dia seperti seorang pejuang yang tidak pernah lelah, melancarkan serangannya berulang kali. Tidak ada suara sorak-sorai jauh sebelumnya. Semua orang hanya menatap sengitnya persaingan di atas ring. Sejak awal kompetisi 5 akademi, dalam setiap pertandingan yang diikutinya, orang-orang selalu tersentuh dengan sesuatu yang ditunjukkan Ding Hao. Dan dalam permainan ini,
yang ditunjukkan Ding Hao adalah semangat juang dan pantang menyerah. Percikan darah seperti nyala api. Di bawah pertempuran dengan intensitas tinggi, bahkan Liang Zixue, yang sepenuhnya didominasi oleh kekuatan misterius dan kehilangan akal sehatnya, perlahan-lahan merasa lelah, dan saat pertempuran mulai melelahkannya, dia mulai bernapas dengan berat. Bang! Ding Hao terkena cakar di dada depan, dan darah muncrat dari mulutnya. Namun, saat dia terlempar, dia menggunakan pedangnya yang berkarat hingga hampir memotong jari Liang Feixue. Pertarungan terhenti. Mata Liang Feixue masih merah, tapi ada sedikit keraguan di matanya. Dia bisa merasakan konsumsi kekuatan fisiknya. Itu adalah situasi aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya ketika dia berada dalam kondisi ini. Terdapat lebih dari 20 luka di tubuh Liang Feixue, namun tidak ada darah yang keluar karena ia mengencangkan ototnya seperti besi untuk menyumbat pembuluh darahnya sendiri. Tidak ada darah yang keluar dari dirinya. Tubuh Ding Hao ramping. Dia berdiri di sana, seperti lembing. Namun, situasinya bahkan lebih buruk lagi. Kemeja hijaunya telah benar-benar rusak dan luka serta darah menutupi seluruh tubuhnya, namun dia telah menutup luka tersebut dengan icingki miliknya, agar tidak kehilangan terlalu banyak darah atau kekuatan untuk bertarung. Dilihat dari kejauhan, dia tampak mengenakan baju besi berwarna perak dan merah. Saat ini, penonton melihat dengan jelas bahwa ada begitu banyak luka di tubuh Ding Hao, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ya Tuhan, aku khawatir ada lebih dari 100 luka. Luka di pinggang kanannya hampir merobek organ tubuhnya. Mengerikan sekali. Apakah kamu masih harus bertarung? Jika kamu bertarung seperti ini, kamu akan mati. Kenapa wasit tidak menghentikan pertandingan? Terlalu berdarah, terlalu biadab. Ini kontes, bukan gulat. Mengapa kakak senior Ding Hao tidak menggunakan ilmu pedang itu? Liang Feixue pasti tidak bisa mematahkan ilmu pedang itu, dan dia tidak akan menderita luka yang begitu serius. Ada air mata di mata beberapa murid perempuan yang mengagumi Ding Hao. Mereka tidak tega melihat penampilan menyedihkan kekasihnya, bahkan ada di antara mereka yang meneriakkan nama Ding Hao, membujuknya untuk menyerah. Saya datang untuk bertarung, bukan untuk tampil. Bagaimana tidak ada darah dalam pertarungan? Tidak ada hujan, tidak ada pelangi. Untuk menjadi seorang master, saya harus mengalami baptisan darah dan api. Para murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang tidak boleh takut cedera. Kata-katanya tegas dan luhur, menjawab pertanyaan para murid di bawah mimbar. Ketika dia memutuskan untuk tidak menampilkan ilmu pedang pintu tertutup, dia sudah menduga bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Namun, dia tidak menyesal. Bahkan jika dia diusir dari arena, dia tetap tidak menyesal. Dia pasti menang dengan kekuatannya sendiri. Kebanggaan Li Muyun juga membangkitkan harga diri Ding Hao. Rambut hitam Ding Hao berkibar, dan dia tertawa dan merobek kemeja hijau rusak yang menempel di tubuhnya dan dia bertelanjang dada. Otot-ototnya yang ramping di bawah sinar matahari terbenam memperlihatkan keindahan pahatannya dan membuat orang terkesan. Terlebih lagi, bekas luka dengan noda darah meningkatkan tingkat keterkejutannya. Para murid laki-laki sedang menatap Ding Hao. Saat Ding Hao berbicara dan merobek pakaiannya, ada sesuatu yang menghantam dada mereka dan menyulut darah mereka. Benar sekali, kami di sini untuk menjadi master. Kami di sini bukan untuk bersenang-senang. Untuk menjadi orang yang kuat, seseorang harus mengalami baptisan darah dan api. Bagaimana Anda melihat pelangi tanpa hujan? Sebelum dan sesudah memasuki leluhur, dan bahkan dalam beberapa hari ini, mereka telah mendengar kata-kata ini berkali-kali, dan bahkan mereka diam-diam mengatakannya pada diri mereka sendiri berkali-kali. Tetapi pada saat ini, ketika mendengar Ding Hao, yang memiliki bekas luka di sekujur tubuhnya, ucapkan kata-kata ini, mereka sangat terkejut dan mulai memeriksa kembali diri mereka sendiri. Murid-murid nominal ini, yang dilindungi dengan baik oleh keluarga masing-masing, tidak pernah mengalami pertarungan yang begitu kejam dan tidak menyadari bahwa ada mekanisme eliminasi dan seleksi yang lebih kejam setelah mereka memasuki Sekte Pencari Ilmu Pedang. Pertempuran hari ini mengajarkan mereka. Di tengah kerumunan, Lilan memandang pria kurus berdarah itu dengan tatapan lesu. Dia ingat kata-kata yang diucapkan Ding Hao di awal pertempuran, kamu punya harga diri, tapi aku punya keyakinan. Itu adalah keberuntunganmu untuk mengalahkan kakak senior Lilan. Jejak warna yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di matanya. Pada saat ini, ada sebuah pemikiran, saya tidak sebaik Ding Hao, di benak Li Chanyang, Xiao Chengxuan, Fang Tianyi, Lin Xin,
Ren Xiaoyao, dan mereka yang telah dikalahkan oleh Ding Hao. Lada kecil Li Yiruo berdiri di sana seperti tersambar petir. Dalam benaknya, adegan di mana bajingan Ding Hao berteriak padanya muncul. Dia benci mengakuinya, tapi dibandingkan dengan si brengsek Ding Hao, para remaja jenius yang menjilatnya dan bertingkah laku seperti pria sejati itu benar-benar lemah. Saudara-saudara dari Aliansi Tujuh yang terhormat tiba-tiba merasa sedikit khawatir bahwa Liang Feixue akan mendapat masalah, tetapi ada warna berbeda di mata Li Muyun. Lebih jauh lagi, satu-satunya gadis cantik, yang hanya muncul saat Ding Hao bertarung, dengan lembut menatap tubuh bagian atas telanjang Ding Hao dengan matanya yang cantik. Ada kalanya dia ingin segera membantu Ding Hao, tapi dia menahan diri. Ding Hao melilitkan semua kemeja hijau berdarahnya yang rusak di pinggangnya. Luka di tubuhnya terus-menerus menghabiskan kekuatan fisiknya secepat kilat. Untungnya, makhluk suci pedang dan pedang merupakan sebuah garis keturunan yang sangat kuat. Meskipun belum sepenuhnya dieksplorasi, dalam hal kekuatan fisik, tubuh Ding Hao sudah sebanding dengan murid bela diri dengan 3 lubang. Selain itu, ia terkejut saat mengetahui pemulihan fisiknya sangat cepat. Beberapa luka kecil kini telah sembuh saat ini. Pertempuran ini tidak diragukan lagi adalah pertempuran tersulit yang pernah dihadapi Ding Hao. Sejak perjalanan waktu, ini adalah pertama kalinya dia terluka parah. Pertarungan itu juga merupakan pertarungan yang sulit baginya. Dibandingkan dengan pertarungan sengit dengan Li Muyun, pertarungan ini sangat kejam. Namun, karena kekejamannya, Ding Hao mendapat banyak manfaat. Tidak peduli seberapa berbakatnya ilmu pedang, seorang pendekar pedang sejati lahir dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Melalui pertarungan dengan varian Liang Feixue, pemahaman Ding Hao tentang pedang, pertarungan, dan intuisi pertarungan telah berkembang pesat. Selain itu, manipulasi dan pemahamannya tentang I Ching Qi juga semakin mendalam. Ayo bertarung lagi. Ding Hao mengaktifkan Qi-nya. Dengan rambut hitamnya menari-nari ditiup angin malam, dia melangkah maju untuk menyerang lebih dulu. Dia tampak heroik dan tak tertandingi. Liang Feixue merasakan ancaman dan secara naluriah meraung. Dia dengan cepat bergegas ke depan dengan nyala api merah menyala di matanya. Itu adalah pertarungan yang lebih kejam dari sebelumnya. Darah memercik, dan suara gemuruh terdengar. Cahaya pedang itu seperti cahaya terang yang panjang, bersiul dan menembus ruang. Cakarnya seperti palu perang. Mereka terus-menerus memukul Ding Hao dengan keras. I Ching Qi tidak bisa membekukan darah lagi. Darah mengalir keluar dari luka di lengan, pergelangan tangan Ding Hao, dan ke pedang berkarat. Perlahan-lahan, darahnya mengisi celah di antara karat pada pedang. Kini pedang yang semula seperti tongkat api menjadi lebih merah. Pedang berkarat itu dipenuhi darah. Darah, dengan tarian pedang panjang, bertebaran di langit. Ding Hao telah tenggelam dalam pertempuran gila itu. Dia tidak mengerti kenapa dia, seorang siswa SMA biasa di kehidupan sebelumnya, bertarung begitu sengit saat ini. Jiwa sebelumnya menyatu dengan tubuhnya saat ini. Hasrat bertarung dan petualangan jauh di dalam dirinya telah terstimulasi. Dia begitu asyik dalam pertarungan sehingga dia tidak menyadari bahwa dengan darahnya yang membasahi pedangnya yang berkarat, pedang itu berevolusi. Potongan karat yang telah ada selama 1000 tahun sepertinya telah meleleh oleh darah, jatuh dari tubuh pedang dan terbang ke udara. Orang-orang di sekitar ring juga tidak menyadari pemandangan aneh ini. Mereka semua mengira itu adalah darah Ding Hao. Pertempuran masih berlanjut dengan gila-gilaan. Ding Hao telah sepenuhnya merangsang potensinya. Ki es dan salju yang mengamuk telah membekukan arena, dan ada es halus setebal 1 cm di permukaannya. Tampaknya udara dingin yang menggigit akan membekukan segalanya. Pada saat ini, Ki yang seperti dewa supernatural akhirnya menunjukkan kekuatan untuk menyesuaikan diri dengan definisi, seperti dewa supernatural. Lambat laun, kekuatan Liang Feixue tidak sekuat sebelumnya dan kecepatannya tidak secepat itu, meski ia masih didominasi oleh kekuatan misterius. Sulit baginya untuk bergerak dengan kecepatan tinggi di tanah yang tertutup es. Dia hampir terpeleset beberapa kali, dan rasa dingin yang menggigit mulai memasuki tubuhnya melalui luka yang semakin bertambah dan memperlambat fungsi fisiknya. Matanya yang gila menjadi semakin ragu. Ini adalah keraguan dari instingnya. Dia bertanya-tanya mengapa, menghadapi lawan yang kekuatannya jauh lebih rendah dari saya, dia tidak bisa menang dengan mudah dan bahkan akan dikalahkan. Pada saat ini, orang-orang yang menyaksikan pertempuran juga sangat menyadari hal ini. Pada saat ini,
Liang Feixue, yang selalu berada di atas angin, tiba-tiba tersandung. Bagaimana mungkin Ding Hao melewatkan kesempatan ini? Tanpa ragu-ragu, dia langsung bergerak menuju Liang Feixue, melambaikan pedangnya yang berkarat, dan kemudian mengambil inisiatif untuk menekan lawannya secara menyeluruh. Dentang, 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 ada serangkaian suara yang meledak. Kemudian tubuh besar itu tiba-tiba terbang keluar dan terbanting ke tanah. Salju dan es terciprat. Jika dia tidak buru-buru memasukkan cakarnya ke tanah, dia akan tergelincir ke bawah peron. Liang Feixue kalah. Ini I Ching Qi. Desakan Ding Hao telah membuahkan hasil. Apakah ini kekuatan mengerikan dari salju dan es Qi yang bermutasi? Ini dapat mengurangi fungsi tubuh dan kecepatan reaksi lawan. Kekuatan misterius Liang Feixue tidak dapat menahan Qi yang bermutasi dari kakak senior Ding. Beberapa murid nominal memahami alasannya dan berteriak dengan semangat. Entah kenapa, hingga saat ini, kebanyakan orang berharap Ding Hao bisa memenangkan pertandingan tersebut. Dengan puncak alam murid bela diri dengan 2 bukaan, Ding Hao telah bertarung dengan lawannya yang berada di alam murid bela diri dengan 4 bukaan untuk waktu yang lama. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Pemuda pantang menyerah seperti itu memang pantas menjadi juara kompetisi 5 akademi. Dia pasti pantas mendapatkannya. Sebagian besar murid dari Akademi Pusat berkemeja putih terdiam. Hanya 6 bersaudara dari aliansi 7 terhormat yang merasa cemas. Meskipun mereka juga mengagumi Ding Hao, mereka tidak ingin saudara kedua mereka menjadi yang tertindas. Di atas panggung, Liang Feixue yang berada dalam keadaan hiruk-pikuk meraung marah. Suara menderu ini mengandung rasa sakit yang sulit untuk ditekan. Api merah di sekelilingnya menjadi lebih kuat. Kedua matanya sepertinya telah berlumuran darah, dan tubuh yang semula bengkak sepertinya cenderung membesar. Seiring dengan tubuhnya yang membesar, momentumnya juga meningkat. Dalam sekejap, dia telah maju dari tengah ke puncak alam murid bela diri dengan 4 lubang. Selain itu, dia masih maju seolah-olah dia bisa mencapai alam murid bela diri dengan 5 lubang. Adik, jangan. Di antara kerumunan di bawah panggung, Li Muyun tetap tenang. Namun, kini dia harus berteriak untuk menghentikan adiknya. Kemudian, dia bergegas ke atas panggung tanpa menghiraukan segalanya. Sementara itu, ketika orang-orang masih dibuat linglung oleh gerakan tersebut, seorang pria lain juga muncul di atas panggung. Itu adalah murid inti Leng Yixuan, yang telah menonton dengan tenang di platform tontonan sepanjang waktu. Dia berpakaian putih dan muncul entah dari mana di atas panggung. Dia menepuk bahu Liang Feixue, yang sedang marah. Leng Yixuan tidak banyak bergerak, namun dia melakukan sesuatu pada Liang Feixue. Liang Feixue awalnya mulai maju ke alam 5 lubang. Sekarang, dia tidak bisa bergerak sama sekali dan segera dikeluarkan dari keadaan marah. Tubuhnya yang membesar menyusut dan lingkaran cahaya merah di sekelilingnya menghilang. Mata merahnya kembali normal, dan auranya juga menurun menjadi alam murid bela diri dengan 3 lubang. Begitu dia sudah keluar dari amarahnya, Liang Feixue tidak dapat menghidupi dirinya sendiri lagi. Dia mengalami koma seolah-olah dia sedang shock. Pada saat itu, Li Muyun juga melompat ke atas panggung. Dia segera menggendong adiknya. Terlebih lagi, tak lama kemudian, 5 anggota aliansi 7 yang terhormat lainnya semuanya melompat ke atas panggung dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, Paman bela diri." Li Muyun dan anggota lainnya membungkuk pada Leng Yixuan dengan penuh hormat. Itu keterlaluan. Sebelum kamu menemukan solusi, jauhkan dia dari kekuatan semacam ini. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan hidup sampai usia 18 tahun. Leng Yixuan menatap Liang Feixun dengan tatapan menyedihkan, yang masih koma. Kemudian, dia menambahkan, "Kalian Akademi Pusat berkemeja putih telah kalah dalam pertempuran, silakan kembali ke area persiapan." "Ya, Paman bela diri." Li Muyun dan yang lainnya harus menerima kekalahan itu dan turun dari panggung sambil membawa Liang Feixue. Mereka tidak pernah menyangka Ding Hao bisa mendorong Liang Feixue ke titik seperti itu. Astaga, beberapa sosok berlari ke depan dan muncul di atas panggung. Mereka adalah 3 murid penerus generasi ketiga yang bertanggung jawab atas kompetisi 5 akademi antara murid nominal. Di antara mereka, Yin Yifei dan Lu Qi tampak mengerikan karena kalah pertaruhan. Memikirkan hal-hal yang akan hilang dari mereka juga, mau tak mau mereka merasakan sakit hati. Di sisi lain, Cheng Fei menyeringai lebar. Sebelum wasit mengumumkan hasilnya, dia berjalan ke arah Ding Hao dan mengangkat tangan kiri Ding Hao.
Sebelum orang lain, dia berteriak keras. Pemenang kompetisi 5 akademi jatuh ke tangan Ding Hao dari Akademi Kaos Hijau Timur. Di sekitar panggung, penonton memberikan tepuk tangan meriah dan sorak-sorai yang riuh. Terutama murid-murid Kaos Hijau Akademi Timur, mereka berpelukan dan bersorak kegirangan. Jika bukan karena 4 paman bela diri di atas panggung, mereka akan bergegas ke atas panggung dan melemparkan Ding Hao ke udara seperti yang selalu mereka lakukan. Di atas panggung, Ding Hao akhirnya bisa menghela nafas lega. Akhirnya, aku menang. Segala sesuatu yang terjadi selanjutnya seperti yang diharapkan. Ding Hao meraih mahkota kejayaan kompetisi 5 akademi. Selain itu, pangkatnya juga meroket. Di antara lebih dari 2.000 murid nominal, dia dulunya berada di peringkat di bawah 100, dan sekarang dia berada di peringkat ke-21. Di atas Ding Hao, hanya ada 20 jenius misterius yang tak tertandingi, pejuang garis keturunan. Mulai hari ini, Ding Hao melampaui setiap murid nominal di 5 akademi. Ia menjadi murid nominal pertama yang terkenal di antara mereka. Sebelum kompetisi, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Favorit berat Li Muyun, Liang Feixue, Liu Kuang, Li Lan, dan lainnya semuanya telah kalah. Ini adalah jalur kungfu yang kejam. Tidak peduli seberapa terkenalnya Anda, atau seberapa kuatnya Anda. Pada akhirnya, orang terakhir yang bertahan adalah pemenang utama yang layak mendapatkan penghargaan dan tepuk tangan. Yang kalah hanya mendapat empati. Karena penampilan luar biasa Ding Hao dan kerja keras Li Lan, Akademi Kaos Hijau Timur melepaskan gelar akademi terlemah di antara 5 akademi dalam kompetisi tersebut. Skor total mereka hanya berada di urutan kedua setelah Central Academy yang berkemeja putih. Tempat ketiga diraih oleh Akademi Kaos Kuning Utara yang dimiliki oleh grup yang terdiri dari Lin Xin dan Ren Xiaoyao. Southern Academy Kaos Ungu yang dulunya menjadi favorit penonton menempati posisi keempat. Akademi Kaos Merah Barat yang benar-benar kalah dalam pertempuran menempati posisi kelima. Peringkat tersebut menyiratkan bahwa mulai besok hingga akhir bulan, Akademi Pusat yang berkemeja putih akan menerima bagian terbesar dari sumber daya budidaya dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, sementara Akademi Barat yang miskin berkemeja merah akan mendapat pasokan minimal yang cukup untuk keperluan sehari-hari, penanaman. Ini adalah strategi kompetisi dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Apalagi menjadi pemenang kompetisi 5 akademi, Ding Hao akan mendapat bonus besar. Selain pil pengumpul ki yang dijanjikan, 10 poin kontribusi sekte, dan kesempatan memasuki perpustakaan Aula Ilmu Pedang untuk membaca tentang keterampilan sihir dan teknik bela diri, dia menerima 2 bonus tak terduga lainnya. Haha, Ding Hao, ini pertaruhan kecil di antara kita bertiga. Dan karena kamu menang, aku juga memenangkan taruhannya. Ini untukmu. Batu batas kekosongan dan pedang api bertato naga yang tajam. Mereka tidak ada gunanya bagiku, sebaiknya aku memberikannya padamu, sebagai hadiah. Selamat. Cheng Fei senang dan memberikan Ding Hao batu batas kekosongan dan pedang panjang merah yang dia menangkan dari Yin Yifei dan Luqi. Terima kasih, Paman Bela Diri Cheng. Meskipun dia tidak mengetahui batu batas ruang hampa, atau kegunaan pedang panjang berwarna merah tua, dia berpikir bahwa batu itu pasti berharga karena murid penerus generasi ketiga menggunakannya sebagai taruhannya. Karena benda-benda itu jatuh ke pangkuannya, dia pasti tidak akan membuangnya. Karena itu, dia berterima kasih kepada Cheng Fei dengan penuh hormat dan dengan hati-hati menyimpannya. Selain itu, Ding Hao sedang menyempurnakan 6 saluran tambahan di dantian tengahnya dan menggunakan teknik pedang Qi. Pedang itu terlihat bagus dan berguna baginya. Leng Yixuan diam-diam memperhatikan Ding Hao. Baru saja, setelah menyadari keterbukaan pikiran Ding Hao terhadap hadiah tersebut, Leng Yixuan sedikit mengangguk sebagai penghargaan. Cheng Fei merasa senang dan menganggap Ding Hao pintar karena telah menerima hadiahnya. Pantas saja monster bela diri Qi Qingshan menyukainya. Dengan demikian, pendapatnya tentang Ding Hao menjadi lebih tinggi. Faktanya, dia sebenarnya mencoba membangun hubungan dengan Ding Hao ketika dia memberi banyak hadiah kepada Ding Hao di depan semua orang. Ini mungkin berguna suatu saat nanti. Namun, wajah Yin Yifei dan Luqi tampak mengerikan. Mereka membenci Cheng Fei, dan karena dia, mereka juga membenci Ding Hao. Mata mereka berkilat marah. Apa yang mereka lakukan masih belum diketahui semua orang. Begitulah kompetisi 5 akademi berakhir dengan tiba-tiba. Pada upacara penghargaan terakhir,
Ding Hao hampir mengira bahwa dia telah kembali ke bumi di kehidupan terakhirnya. Pada setiap upacara yang diadakan setelah ujian tengah semester di sekolah menengah, siswa yang mendapat nilai tinggi naik ke atas panggung untuk menerima hadiah. 10 individu teratas dan grup yang skor totalnya termasuk dalam 3 teratas semuanya mendapat hadiah tertentu. Pada saat yang sama, guru yang bertanggung jawab di Akademi Kaos Hijau Timur, pria sinis Wang Juefeng tersenyum lebar. Dia menumbuhkan janggut dan tersenyum seperti bunga yang diinjak orang. Ah, itu pasti delusi. Seseorang dari Akademi Kaos Hijau Timur benar-benar memenangkan kompetisi. Dan total skor mereka berada di peringkat kedua. Yah, itu pasti keberuntungan. Lain kali, kalian sekelompok tikus tidak akan seberuntung itu. Pria sinis itu mencibir dan berkata, orang itu benar-benar tahu cara mengganggu orang. Jadi, pada saat itu, termasuk Ding Hao, hampir semua murid Kaos Hijau Akademi Timur ingin mencabik-cabiknya. Menurut tradisi, akan ada pesta perayaan. Namun, karena Ding Hao mengalami cedera parah dalam permainan tersebut, maka, malam itu, Akademi Kaos Hijau Timur membatalkan pestanya. Sebaliknya, Ding Hao diantar kembali ke halaman nomor 8 oleh Wang Xiaoqi dan Zhang Fan. Dalam perjalanan, Ding Hao bertemu dengan banyak orang yang dengan hangat memberi selamat kepadanya. Di antara mereka, ada Xiao Chengxuan, Li Chanyang, dan teman lama lainnya yang pernah dia temui di kolam pembersihan pedang. Namun, yang mengejutkan Ding Hao, Li Yiruo yang sombong dan pemarah juga datang, mengikuti sepupunya. Dia masih terlihat bangga dan menyipitkan matanya sepanjang waktu. Dia tidak benar-benar mengatakan apapun kepada Ding Hao, dan Ding Hao tidak bisa tidak berpikir. Dia pasti merasa kasihan karena saya tidak dikalahkan oleh Liang Feixue di final. Di depan halaman nomor 8, Ding Hao kembali terkejut, karena dia bertemu dengan Li Lan yang telah menunggu di sini selama beberapa waktu. Meskipun Li Lan terlihat agak kekanak-kanakan, di lubuk hatinya dia sangat berambisi. Melihat Ding Hao datang, dia mendorong botol giok ke telapak tangan Ding Hao, tanpa ekspresi. Botol itu mengeluarkan aroma yang harum. Lalu, dia berkata, ramuan penyembuh. Jika kamu ingin menjadi kepala akademi, sembuhkan dirimu terlebih dahulu. Aku tidak ingin berebut sesuatu dengan orang cacat. Setelah itu, dia pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Melihat botol giokcian di telapak tangannya, Ding Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Li Lan ini, cukup menarik. Tiba-tiba, Ding Hao merasa ada sesuatu yang berharga di masa muda yang dingin dan feminin itu, sesuatu yang sulit ditemukan oleh orang-orang. Apa isinya? Apakah itu racun? Wang Xiaoqi dengan curiga mengamati botol itu dan mengingatkan Ding Hao. Kakak senior Ding, anak laki-laki ini telah menentangmu secara diam-diam dan di depan umum. Hati-hati dengan barang yang dia kirimkan padamu. Zhang Fan setuju dengan Wang Xiaoqi dan mengangguk. Ding Hao menyodok keduanya dan sambil tersenyum berkata, kalian berdua, apa yang kamu pikirkan? Kemudian, mereka membuka pintu halaman. Setelah ketiganya memasuki halaman, Wang Xiaoqi pertama-tama mencibir, mengeluarkan setumpuk uang kertas emas, dan menyerahkannya kepada Ding Hao. Dia berkata, saudara senior Ding, ini untukmu. Apa? Uang kertas emas yang disertifikasi oleh Sekte Pencari Ilmu Pedang, bernilai 40,000 kisah emas. Ding Hao terkejut. Begitu banyak, mengapa Anda memberikannya kepada saya? Baiklah, Zhang Fan, ayo jelaskan pada kakak senior Ding. Wang Xiaoqi memasang wajah dan memerintahkan. Zhang Fan harus menjelaskan tentang uang kertas emas secara detail, dari awal hingga akhir. Kemudian, dia menambahkan, saudara senior Ding, ambillah. Xiaoqi adalah yang terbaik untukmu. Sekarang setelah kamu memenangkan kompetisi 5 akademi, di masa depan, kamu akan menjadi pusat perhatian. Kamu akan membutuhkan banyak sumber daya untuk budidaya. Itu menghabiskan banyak uang. Petik 2. Ding Hao mengepalkan uang kertas emas itu, mula-mula melihat Wang Xiaoqi, lalu Zhang Fan. Dia mempertimbangkannya sejenak, lalu tersenyum dan berkata, oke, saya ambil uang kertas emasnya. Ya, luar biasa. Wang Xiaoqi dan Zhang Fan semuanya melompat kegirangan. Mereka akhirnya bisa menghela nafas lega. Awalnya, mereka membayangkan bahwa Ding Hao mungkin menolak untuk menerimanya. Sekarang, semuanya baik-baik saja. Ding Hao telah mengambil uang kertas emas itu dan itu berarti Ding Hao benar-benar menganggap mereka sebagai saudara.
Kembali ke kamar nomor 1, Ding Hao melihat cahaya bulan mengalir melalui bingkai jendela, dan semuanya begitu sunyi. Kemudian, dia menyimpan hadiahnya, Void Boundary Stone, dan pedang panjang berwarna merah tua di kamarnya. Dia tidak segera memeriksanya. Sebaliknya, dia kembali ke aula luar dan mengerahkan ki-nya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah pertempuran sengit, Ding Hao mengalami lebih dari 100 luka di tubuhnya. Meski hanya luka di bagian kulit, seluruh tubuhnya sepertinya telah terkelupas. Satu-satunya hal yang utuh dari dirinya adalah wajahnya. Meskipun dia mendapatkan makhluk suci pedang dan bisa menyembuhkan dengan mudah, dia masih membutuhkan waktu untuk menyendiri. Di aula, Ding Hao melepas pakaiannya dan kemudian duduk bersila di atas bantal terburu-buru, telanjang. Yah, Little Chap Ding sangat tampan saat dia bertarung. Master pedang berkomentar dengan kesal di benak Ding Hao. Saber Master dengan cepat mengikuti. Ya, otot dada yang kekar, dan perut six-pack. Ah, sepertinya aku sedang jatuh cinta. Mendengar mereka menggodanya, Ding Hao tidak tahu harus tertawa atau menangis. Jika tidak, dia bisa melakukan apapun untuk menghentikan kedua leluhur hebat. Pada akhirnya, dia hanya memejamkan mata dan mulai menyembuhkan luka di kulitnya. Sebelum dia mengerahkan ki-nya, Ding Hao mengeluarkan botol Gyokcian yang diberikan Lilan kepadanya. Dia membuka sumbatnya dan kemudian aroma harum memenuhi seluruh ruangan. Hanya dengan satu hirupan, Ding Hao merasa benar-benar segar. Sepertinya, ramuan penyembuh ini cukup berharga. Botol giok itu berukuran setengah telapak tangan. Itu transparan dan halus, yang menunjukkan keterampilan patung yang baik. Cahaya bulan memantulkan Cian Frost Jade yang langka dan premium. Bahan semacam ini dapat mengawetkan ramuan secara maksimal. Di dalam botol, ada cairan berwarna hijau giok, jernih seperti ramuan. Ding Hao menuangkan sedikit cairan dan mengoleskannya pada lukanya. Seketika ia merasakan sensasi sejuk dan menyegarkan di kulitnya. Dikombinasikan dengan ki es dan saljunya, luka-luka itu menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apalagi dia tidak bisa merasakan sakit lagi. Khasiat yang sangat kuat. Baru pada saat inilah Ding Hao menyadari betapa murah hati Lilan. Ramuan yang dia berikan pastilah obat spiritual yang langka dan sulit dibeli bahkan dengan banyak uang. Mengingat hal itu, Ding Hao menghentikan tangannya. Dia enggan menggunakan ramuan penyelamat nyawa untuk luka kulitnya. Luka seperti ini bisa dengan mudah disembuhkan dengan bantuan Qi dan makhluk suci pedang dan pedangnya. Dia tidak perlu menyia-nyiakan obat premium tersebut untuk luka kecilnya. Dia pikir, siapa yang tahu, mungkin aku akan membutuhkannya di masa depan. Karena itu, dia meletakkan botolnya dan mulai mengerahkan ki es dan saljunya ke dantian bawah. Dia mengirimkannya di antara dua lubang di saluran tangan pertama Shaoyin dan perlahan-lahan mengedarkan ki. Setelah pertempuran terus-menerus selama 3 hari, meskipun Ding Hao pada dasarnya tidak melakukan terobosan pada ranah ki-nya, dia meningkatkan keterampilannya dalam penggunaan dan pengendalian ki. Dia telah melampaui dirinya yang dulu dan mencapai level yang baru. Ki es dan salju melonjak di saluran meridian. Bukaan laut kesadaran dan bukaan sungai kehidupan halus seperti batu giok. Mereka tampak misterius seperti bintang dan sepertinya memiliki kekuatan luar biasa. Cahaya yang tersebar keluar dari lubang. Itu adalah tanda mencapai puncak alam murid bela diri dengan 2 lubang. Selanjutnya, Ding Hao akan terus menyempurnakan teknik pedang Qi dari 6 saluran tambahan di dantian tengahnya. Hanya ketika teknik pedangnya Qi maju ke alam murid bela diri dengan 2 bukaan, saluran tangan pertama Shaoyin miliknya dapat maju ke alam murid bela diri dengan 3 bukaan. Saat itu, Ding Hao melihat sesuatu yang aneh. Nah, apa itu? Pedang yang berkarat itu berubah. Karatnya terkelupas. Kapan ini terjadi? Di bawah sinar bulan, seberkas cahaya pucat melesat ke mata Ding Hao. Dalam keheranan, dia menemukan bahwa pada pedang yang sebelumnya berkarat, karat tersebut secara ajaib telah terkelupas dan memperlihatkan beberapa badan pedang yang seterang es, atau sutra putih. Badan pedang yang terlihat memantulkan sinar bulan yang cerah seperti cermin, membuat seluruh aula depan yang terbuat dari batu bersinar seperti air. Cahaya bulan berkelap-kelip di mana-mana di ruangan itu. Pedang berkarat itu berubah. Tiba-tiba, hal-hal yang dikatakan pria aneh berbaju hitam terlintas di benak Ding Hao. Dia sepertinya menyadari sesuatu pada saat itu. Dia meraih pedangnya dan mengamati tubuh pedang yang bersinar itu. Tubuhnya mulus, dia tidak bisa melihat jejak waktu sama sekali.
Seolah baru saja ditempa, tubuh pedang cerah itu memantulkan wajah Ding Hao. Mungkinkah pedang itu mengandung semacam rahasia? Pedang itu sebenarnya adalah harta karun. Ding Hao merasa terkejut dalam arti yang baik. Satu-satunya hal adalah karatnya tidak terkelupas sepenuhnya. Sekitar 2/3 karat masih menempel di badan pedang. Meskipun Ding Hao mencoba menyingkirkannya, dia gagal setelah beberapa upaya. Yah, Little Cap Ding, menyerahlah. Kamu tidak bisa menghilangkan karat itu kapanpun kamu mau. Dalam benak Ding Hao, Master Pedang tidak bisa tidak mengingatkannya dengan cara yang sombong. Kamu sudah mengetahui rahasia pedang itu selama ini. Ding Hao menyadari sesuatu. Lalu apa yang harus aku lakukan untuk melepaskannya? Yah, aku tidak mendapatkan Master Pedang secara cuma-cuma. Aku bisa melihat setiap pedang dan setiap ilmu pedang dengan mataku sendiri. Jika pemabuk gila itu bisa melihat rahasia pedang itu, kenapa aku tidak? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ding Hao bertanya, kesal. Tes, fondasimu lemah, tidak akan membantumu jika aku memberitahumu sebelumnya. Pedang berkaratmu benar-benar sesuatu. Sebelum kamu menjadi kaisar bela diri, itu sudah cukup untukmu. Master Pedang terus melatih Ding Hao dengan sombong dan akhirnya menambahkan, yakinlah, karat itu akan terkelupas dengan sendirinya. Jangan khawatir, dengan karat itu, pedang tidak akan menarik perhatian yang tidak diinginkan dan membuatmu mendapat masalah. Itu yang terbaik untukmu. Ding Hao linglung dan mempertimbangkan sejenak. Pada akhirnya, dia harus menyetujui kata-kata Master Pedang. Jika pedang itu benar-benar harta langka, maka dia akan menjadi penjahat jika dia membawanya. Seseorang mungkin akan memperhatikannya, namun jika pedang tersebut tetap dalam kondisi lusuh, maka tidak akan menarik perhatian orang lain. Setelah percakapan dengan dua leluhur, Master Pedang dan Master Pedang untuk beberapa saat, Ding Hao menjadi tenang dan terus mengerahkan ki untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Waktu berlalu dengan cepat. Desir. Ding Hao menarik kembali pedangnya dengan senyuman memuaskan di wajahnya. Itu 6 hari kemudian setelah kompetisi 5 akademi. Selama 6 hari, Ding Hao merangkum pengalaman yang dia peroleh dalam pertempuran sebelumnya, dan mengerahkan ki-nya untuk menyembuhkan lukanya. Hingga hari ini, dia telah pulih sepenuhnya. Tidak peduli besar atau kecil, semua luka di tubuhnya telah hilang. Hanya beberapa tanda merah muda salmon yang terlihat. Ding Hao percaya bahwa dalam waktu dekat, bekasnya juga akan hilang. Kekuatannya akan sekuat sebelumnya. Efek dari kompetisi 5 akademi perlahan menghilang. Para murid nominal juga kembali ke rutinitas kultivasi sehari-hari yang biasa. Ding Hao tidak tahu tentang akademi lain, tetapi murid akademinya berlatih keras di bawah bimbingan pria sinis itu. Guru yang bertanggung jawab, Wang Juefeng, seperti gorila yang sedang kepanasan. Setiap pagi sebelum fajar, dia membangunkan murid-muridnya dari mimpinya dan menyuruh mereka melakukan segala macam pekerjaan berat, seperti jogging dan berlari sambil membawa karung pasir. Sore harinya selalu ada 2 kelas teori lagi. Selain pria sinis Wang Juefeng, Akademi Kaos Hijau Timur juga memiliki 6 guru lain di mata pelajaran berbeda. Kelas mereka meliputi menempa pedang, menanam ramuan, menulis prasasti, membentuk, dan mata pelajaran lainnya. Karena mereka menempati posisi kedua dalam kompetisi 5 akademi, mereka memperoleh sumber daya budidaya yang relatif banyak. Misalnya, setiap murid akan menerima batu giok ki tingkat rendah yang kasar untuk mengekstraksi dan meredam ki mereka. Itu jauh lebih baik daripada mengekstraksi dan menempa tanpa menggunakan apapun. Dengan demikian, kekuatan setiap murid meningkat pesat akhir-akhir ini. Hal yang sama juga terjadi pada Ding Hao. Ia juga giat menimba ilmu berbagai ilmu bela diri dunia ini. Pintu misterius perlahan terbuka untuk Ding Hao. Hari ini, Ding Hao telah pulih sepenuhnya dari lukanya. Dia memutuskan untuk menggunakan haknya sebagai pemenang kompetisi, untuk menuju perpustakaan aula ilmu pedang dari Sekte Pencari Ilmu Pedang untuk memilih 1 atau 2 keterampilan sihir atau teknik bela diri yang sesuai dengan basis budidayanya. Dia sangat ingin memperbaiki kekurangannya dalam kultivasi. Sekte Pencari Ilmu Pedang memiliki banyak departemen penting yang bertanggung jawab atas berbagai urusan. Misalnya, aula penempaan pedang merancang senjata dan pelindung, aula hukuman menangani hukum dan dampak yang ditimbulkan di dalam sekte tersebut. Selain itu, balai ramuan memurnikan ramuan, membuat prasasti, dan membiakkan tanaman herbal. Aula bor mengajarkan keterampilan sihir dan mengawasi murid.
Terakhir, ada perpustakaan Aula Ilmu Pedang tempat penyimpanan buku keterampilan sihir. Saat ini, Ding Hao sedang dalam perjalanan ke perpustakaan. Setelah memenangkan kompetisi 5 akademi, dia tidak hanya menerima pil pengumpul Ki dan 10 poin kontribusi sekte yang belum dia ketahui cara menggunakannya, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memasuki perpustakaan sekte untuk memilih satu buku keterampilan sihir atau teknik bela diri berlatih. Ding Hao pergi ke perpustakaan untuk memilih. Ini adalah kesempatan yang diimpikan oleh banyak murid nominal. Banyak buku tentang keterampilan sihir dan teknik bela diri disimpan di dalam perpustakaan Aula Ilmu Pedang. Itu adalah aula paling berharga di sekte pencari ilmu pedang. Bagi setiap praktisi kungfu, memasuki tempat seperti itu adalah impian mereka. Selama mereka bisa memilih satu keterampilan sihir yang sesuai dengan budidaya mereka, mereka akan langsung menonjol dalam kompetisi sengit sekte tersebut. Memikirkan hal itu, Ding Hao tidak bisa menahan diri untuk bersenandung pada dirinya sendiri, dengan ringan. Dalam perjalanan, dia bertemu banyak murid nominal dari berbagai akademi. Kecuali murid-murid berkemeja putih dari akademi pusat yang agak menyimpan dendam terhadapnya, sebagian besar murid nominal dari akademi lain telah menyambutnya dengan hangat. Ding Hao membalasnya dengan senyuman. Bahkan, satu atau dua murid perempuan gila dengan berani bergegas ke arahnya dan mencurahkan cinta mereka di hadapannya. Sepertinya setelah kompetisi 5 akademi, Ding Hao terkenal dan dihormati dengan cara yang tidak dapat dibandingkan dengan murid nominal lainnya, sama sekali. Namun, dalam hal menemukan arah yang benar di peta, Ding Hao bukanlah seorang jenius. Beruntung, di sepanjang jalan lebar yang dihiasi ubin hijau itu, terdapat rambu-rambu yang mencolok. Meninggalkan area anak tangga pertama, Ding Hao menaiki tangga ubin hijau ke atas. Dia meluangkan waktu dan akhirnya tiba di tujuannya setelah 30 menit, perpustakaan Aula Ilmu Pedang, nomor 28 di area langkah ketiga. Nah, perpustakaan legendaris, ini dia. Ding Hao mendongak untuk mengamati bangunan itu. Itu adalah bangunan megah yang dihiasi ubin hijau. Perpustakaan berbentuk pagoda memiliki 6 lantai. Dilihat dari luar, semakin tinggi lantainya, semakin sempit tampilannya. Jika dilihat dari jauh, Anda akan menemukannya seperti pedang panjang antik yang tertancap di tanah. Di bawah sinar matahari yang bersinar, seluruh pagoda tampak memancarkan lingkaran cahaya dan sinar hijau giok, yang menambah pesonanya. Tampaknya penjagaannya longgar, dan bahkan tidak ada penjaga patroli yang terlihat. Namun, semua orang di sekte pencari ilmu pedang tahu bahwa di setiap perpustakaan, setidaknya ada satu penjaga tua yang kekuatannya telah mencapai tingkat Grandmaster Agung Primordial. Terlebih lagi, dengan formasi prasasti misterius yang dibuat oleh inskripsionis tingkat tinggi, penjagaan di sini sangat solid. Mengambil langkah biru ke perpustakaan pagoda, Ding Hao tiba di pintu masuk. Dia melihat seorang lelaki tua berambut abu-abu duduk dengan tenang di kursi malas bambu di bawah naungan pohon di gerbang pagoda kuno, asyik dengan buku kuno bersampul benang biru di tangannya. Sinar matahari tersebar di sepanjang dedaunan pohon, dan kursi malas emas berderit saat bergoyang. Ini adalah pemandangan indah yang penuh dengan perubahan kehidupan. Murid nominal, ingin masuk perpustakaan, merasakan seseorang datang, lelaki tua berambut putih itu bertanya dengan lembut. Dia tidak mendongak, tapi tetap membaca dengan tenang. Ding Hao dengan hormat menjawab, "Saya Ding Hao, murid nominal Akademi Kaos Hijau Timur. Saya datang ke perpustakaan untuk memilih buku tentang keterampilan sihir karena saya telah memenangkan kompetisi." Oh, orang tua berambut putih itu akhirnya mengangkat kepalanya. Dia menumbuhkan wajah yang sangat umum, bukan wajah kekanak-kanakan yang dibayangkan Ding Hao, atau wajah yang mendominasi. Sebaliknya, ia dipenuhi kerutan, bahkan ada kotoran mata berwarna kuning di sudut matanya. Namun, di mata yang tampak keruh, ada kilatan cahaya yang menyesakkan. Tampaknya lelaki tua di depan Ding Hao ini tidak mudah untuk dihadapi. Dia menatap Ding Hao dari atas ke bawah beberapa kali. Setelah pemeriksaan, dia mengangguk sedikit dan menunjukkan ekspresi setuju. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, ingat, kamu punya waktu 4 jam untuk memilih naskah rahasia, dan kamu tidak bisa memasuki lantai 4 ke atas." Ding Hao mengangguk. "Terima kasih, tetua." Dengan baik, orang tua berambut putih itu mengangguk dan tiba-tiba seperti memikirkan sesuatu, dan dia berkata, "Ngomong-ngomong, kamu bisa memilih 3 buku." "Apa?" Ding Hao membeku. "Tapi, tetua, menurut peraturan penghargaan sekte,
sepertinya aku hanya bisa memilih satu. Kamu cukup jujur, bagus sekali. Lelaki tua itu mendongak sambil tersenyum, tapi tiba-tiba berubah dan memasang wajah. Lalu dia berkata, orang tua itu bahagia hari ini dan ingin memberimu dua lagi. Apa, kamu tidak menginginkannya? Ding Hao segera berlari dengan keempat kakinya sambil berteriak. Saya memang menginginkannya, terima kasih, Penatua. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Aneh, mengapa tetua penjaga memberiku dua buku lagi? Apakah aku terlihat seperti kerabatnya yang telah lama hilang? Ding Hao dengan gembira berpikir dan memasuki perpustakaan pagoda. Selain pintu masuk, tidak ada cara lain untuk memasuki perpustakaan pagoda, bahkan tidak ada jendela. Namun, dengan bantuan inskripsionis tingkat tinggi, bagian dalamnya terlihat cukup luas dan terang. Keempat dinding tampak hijau limau dan memancarkan cahaya emas seperti lampu minyak, menerangi seluruh ruangan dengan sangat jernih. Agak aneh. Hari ini bukanlah hari penutupan, namun, di seluruh perpustakaan pagoda, tidak ada seorang pun yang terlihat kecuali Ding Hao. Hal pertama yang dilihat Ding Hao adalah deretan rak buku kayu kuno berwarna oranye. Rak buku penuh dengan buku-buku kuno yang diikat dengan benang. Pembuka prasasti kuat, tinju bersiul harimau, pedang silang cepat, memotong ke arah angin, ilmu tombak mengaum naga, langkah menakjubkan, rahasia pengolahan pangkalan. Ding Hao melirik ke atas dan melihat nama-nama buku ini. Itu semua adalah buku tentang keterampilan sihir. Ding Hao tiba-tiba mendapat ilusi yang mempesona. Ada banyak buku rahasia, tergeletak di mana-mana di lantai pertama, perpustakaan pagoda. Seperti lautan atau segunung buku, Ding Hao terpesona dan langsung merasa seperti dia adalah nenek Liu di rumah megah. Jangan cepat terhanyut. Lihat buku-buku itu, mungkin namanya terdengar mewah, tapi nyatanya hampir tidak bisa diurutkan, bahkan ada yang tidak diberi peringkat. Lihat dirimu sendiri, jungkir balik. Sangat naif. Dalam benak Ding Hao terdengar suara cibiran menghina dari Master Pedang. Demikian pula, Master Pedang dengan cepat mengikuti untuk membenci Ding Hao juga, tidak mau tertinggal di belakang Master Pedang. Cap Ding kecil, perhatikan baik-baik. Buku-buku di lantai pertama semuanya dengan skrip sederhana. Banyak di antaranya yang umum di jalanan, dan beberapa lainnya hampir tidak diberi peringkat. Bagi Anda, semuanya tidak berguna. Anda tidak membutuhkannya. Langsung saja ke lantai 2. Setelah mengejek beberapa saat, Master Pedang memberikan saran yang serius. Ding Hao mengangguk, dan tanpa ragu, dia menaiki tangga ke lantai 2. Berdiri di 36 anak tangga, Ding Hao tiba di lantai 2, perpustakaan pagoda. Pada pandangan pertama, lantai itu kurang luas dibandingkan lantai pertama. Ada 10 rak buku mahoni besar yang ditata dengan cermat yang terbuat dari foe bezenan. Tampaknya, rak buku ini jauh lebih berharga dan lebih bagus daripada rak buku di lantai pertama dalam hal bahan dan pengerjaan. Ada aroma samar di udara, yang membuat orang tetap bersih dan menjauhkan serangga. Rahasia api darah, metode tubuh Vajra, tinju harimau raja yang kuat, 3 goyang banteng, ilmu pedang pusat mengejar petir, 81 gaya penghancur langit, 16 keterampilan pedang, keterampilan membakar pedang api. Kali ini Ding Hao jauh lebih tenang dari sebelumnya. Setelah melirik sejenak kerak, seperti yang diharapkan, Ding Hao menemukan keterampilan di lantai 2 jauh lebih kuat daripada keterampilan di lantai pertama dalam hal peringkat. Ternyata mereka semua memiliki peringkat keterampilan sihir. Namun, bahkan jika mereka memang diberi peringkat, kebanyakan dari mereka adalah alam manusia tingkat rendah atau tingkat menengah tingkat manusia, yang tidak begitu penting bagi Ding Hao. Berpikir sejenak, Ding Hao langsung menaiki tangga ke lantai 3, perpustakaan pagoda. Apa, sepertinya ada semacam formasi di sini. Saat pertama dia menginjak lantai 3, Ding Hao merasakan bahunya tenggelam. Gravitasi sepertinya meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Jika ada orang biasa yang masuk ke sini, dia pasti akan angkuh dan kehilangan keseimbangan. Aroma samar di udara lebih menyengat. Dibandingkan dengan lantai 2, lantai 3 hanya berukuran setengahnya. Di tengah ruangan, ada 6 rak buku batu giok besar, memancarkan fluoresensi cian samar. Itu adalah koleksi sekitar 600 buku, dan setiap buku disimpan dengan hati-hati dalam kotak kecil yang terbuat dari kayu foe bezenan. Di permukaan kotak kecil itu terlihat ukiran-ukiran halus dan tiada taraf. Ada barisan karakter kecil, yang memperkenalkan level, kekuatan, properti,
dan deskripsi umum lainnya dari skill di dalam kotak. Ini adalah level tertinggi yang diizinkan untuk dimasuki Ding Hao. Yah, ini waktunya memilih buku keterampilan sihir yang cocok untukku di sini. Ding Hao dengan lembut menghela nafas lega. Dia menahan kegembiraannya, dan kemudian datang ke depan rak buku giok. Dia mengeluarkan kotak kayu pertama di atasnya. Metode tubuh matahari mengejar pelangi, keterampilan sihir metode tubuh tambahan. Tingkat atas alam manusia tingkat menengah. Cocok untuk murid di murid bela diri, alam prajurit bela diri. Tidak ada persyaratan pada properti Ki. Pada tahap terbaik, seseorang dapat terbang lebih dari 30 meter di udara dengan kecepatan 40 meter per detik, seperti pelangi di langit. Ding Hao mempertimbangkan sejenak dan mengembalikannya. Meskipun kekuatan dari skill ini tidak terlalu buruk, sepertinya itu masih kurang dari kebutuhannya. Dia kemudian mengeluarkan buku lain. Metode tubuh debu yang tidak jelas pertama, keterampilan sihir metode tubuh tambahan. Tingkat rendah dari alam manusia tingkat atas. Cocok untuk murid di alam murid bela diri dengan 2 lubang dan di atasnya. Cocok dengan budidaya properti ki angin dengan sempurna. Cocok dengan emas, kayu, dan ki properti bumi. Tidak setuju dengan budidaya ki properti api dan air. Dalam kondisi terbaik, seseorang dapat terbang sejauh 40 meter dengan kecepatan 40 meter per detik, secepat dan tidak jelas seperti hamburan debu. Ding Hao menggelengkan kepalanya karena masih belum bisa memenuhi ekspektasi aslinya, lalu dia memasangnya kembali. Dia menoleh ke rak buku giok lain dan mengeluarkan sebuah kotak kecil di depannya. Tubuh emas sekeliling, keterampilan sihir latihan fisik tambahan, alam manusia tingkat menengah kelas atas. Cocok untuk murid di alam murid bela diri atau lebih tinggi. Cocok dengan emas, api, budidaya properti ki. Tidak setuju dengan budidaya properti ki. Di tahap terbaik, seseorang bisa mendapatkan tubuh emas 9 lapis, dan dapat menahan api di bawah 100 derajat, atau menahan serangan senjata fana dari lawan di alam yang sama. Sungguh metode tubuh emas yang kuat. Ding Hao tidak bisa tidak mengagumi ketahanannya terhadap pembakaran api dan pemotongan pedang. Tubuh emas menyeluruh, ini benar-benar bagus. Namun, Ding Hao sendiri tidak termasuk dalam kategori emas, dan ini juga bukan saat yang tepat untuk mengekspos teknik pedang api ki miliknya di tengah dantian kepada dunia. Oleh karena itu, setelah menimbang berkali-kali, Ding Hao dengan enggan memilih untuk mengembalikannya. Tampaknya bukanlah tugas yang mudah untuk memilih buku keterampilan sihir yang paling cocok dari lebih dari 600 buku. Seseorang bisa dengan mudah tersesat di lautan buku. Segera, hampir 1 jam telah berlalu dan Ding Hao hanya punya waktu 3 jam lagi. Pada saat ini, Master Pedang dan Master Pedang, kedua monster tua itu, akhirnya tidak tahan lagi. Cap Ding kecil, kamu salah melakukannya, kata Master Pedang dengan serius. Pertama-tama, Anda harus mengetahui kekuatan dan kelemahan Anda dan mencari tahu jenis keterampilan apa yang paling Anda butuhkan. Sabre Master juga terdengar sungguh-sungguh. Kemudian, Master Pedang terus melatihnya. Hanya jika Anda memilih arah yang jelas, Anda dapat membuat pilihan terbaik untuk diri Anda sendiri. Saber Master ingin mengatakan lebih banyak tetapi tiba-tiba menemukan Sword Master telah menyelesaikan kata-kata untuknya. Jadi dia hanya bisa mengangguk dengan getir. Tepat, setelah mendengar ini, Ding Hao tiba-tiba merasakan ketenangan dan keterbukaan. Benar, aku benar-benar bingung dengan begitu banyak pilihan saat ini, tapi aku belum terlalu memikirkan jenis sihir atau keterampilan bertarung apa yang aku butuhkan. Mengapa kamu tidak memberiku nasihat? Ding Hao tersenyum bahagia dan berkata, kalian berdua adalah penguasa dunia dan telah melihat begitu banyak hal yang di luar imajinasi orang bodoh seperti saya. Jika Anda memutuskan buku rahasia mana yang cocok, itu pasti yang paling cocok untuk saya. Wahahaha, Little Cap Ding, bagus sekali, matamu benar-benar tajam. Master Pedang sangat gembira dengan sanjungan itu. Haha, anak kecil, meskipun aku tahu kamu menyanjungku, aku tetap menghargai gaya jujurmu. Sabre Master juga tertawa gembira. Kedua lelaki sombong itu membual sejenak, merenung sedikit dan memberikan beberapa saran. Dalam situasimu saat ini, kamu memerlukan buku tentang metode tubuh, buku tentang keterampilan tubuh emas untuk melunakkan tubuhmu, dan keterampilan pedang untuk meningkatkan kekuatan seranganmu. Master Pedang memberikan jawabannya, ya, dalam aspek budidaya ki, Anda memiliki kitab suci pencarian pedang Taixuan, dan teknik satu pedang untuk memulai perjalanan Anda.
Itu hampir merupakan metode penanaman mental dasar yang paling sempurna. Mereka masih berguna bahkan ketika Anda berada di alam prajurit bela diri dengan 9 lubang. Selain itu, masalahnya adalah, Anda tidak memiliki metode tubuh emas dalam penempaan tubuh. Namun, gerakan tubuh langkah menakjubkan, keterampilan pedang gaya silang, dan ilmu pedang pusat pengejaran petir keterampilan pedang tidak lagi sesuai dengan kekuatan dan kemajuanmu saat ini. Oleh karena itu, keterampilan metode tubuh, keterampilan tubuh emas, dan keterampilan teknik pedang dengan kekuatan serangan yang kuat adalah pilihan terbaikmu saat ini. Kali ini, Master Pedang sangat takut Master Pedang mencuri dialognya sehingga dia menyelesaikan kata-kata itu dalam sekejap. Master Pedang awalnya ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi ternyata dia tidak punya hal lain untuk dikatakan, oleh karena itu dia menambahkan dengan getir sambil mengertakkan gigi, wanita gila itu memang benar. Mata Ding Hao berbinar saat ini. Mereka memang dua monster tua. Analisis mereka sangat akurat sehingga Ding Hao tidak dapat menemukan kekurangannya. Meskipun dua monster tua itu bertengkar satu sama lain dalam pikiran mereka, Ding Hao mulai dengan riang mengambil buku satu persatu di lantai 3 perpustakaan sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Metode tubuh satu bunga giok murni. Ya, bukan kamu. Gerakan tubuh bangau putih di surga, bukan kamu. Pangu 7 membunuh tubuh emas. Tubuh emas reinkarnasi gemuruh. Teknik pedang Lanshan api guntur. Teknik pedang dan sia cahaya mengalir. Gaya burung terbang teratai. Ding Hao terus membalik dan meletakkan kembali kotak-kotak kecil satu persatu. Dia jauh lebih cepat ketika dia memiliki tujuan yang jelas di dalam hatinya. Waktu berlalu. Setelah beberapa waktu, akhirnya, Ding Hao hampir membaca lebih dari 600 kotak keterampilan, dan telah memilih 3 keterampilan paling berkualitas di lautan buku. Teknik Yan Tao Mili. Keterampilan metode tubuh tambahan. Tingkat rendah dari peringkat manusia tingkat tertinggi. Isinya 4 teknik masing-masing bernama, Yan Asap Tao, gelombang Mi tidak dapat diprediksi, dan Li Blurry. Itu cocok untuk semua properti budidaya Qi. Pada tahap ekstrim, seseorang bisa bertindak kabur dan tidak dapat diprediksi seperti gelombang asap. Dia tidak bisa dijangkau seperti hantu. Ini membantu meningkatkan kecepatan reaksi praktisi. Ini bekerja paling baik dengan teknik pedang. Kerugiannya adalah praktisi harus memiliki pemahaman dan bakat yang luar biasa. Es dan api 9 mengubah tubuh emas. Keterampilan penempaan tubuh tambahan. Tingkat rendah dari peringkat manusia tingkat tertinggi. Cocok untuk budidaya Qi air dan api. Itu dibagi menjadi 9 lapisan. Setiap lapisan adalah giliran. Setelah melakukan 9 putaran, seseorang dapat menahan api dan air, kebal terhadap peluru dan senjata, dan memiliki kemampuan pemulihan yang ditingkatkan. Kerugiannya adalah proses kultivasinya menyakitkan dan lambat, serta diperlukan lingkungan kultivasi yang spesifik. Gaya pembelah air Raja Naga. Ilmu pedang dengan kekuatan serangan super. Kelas menengah manusia peringkat tertinggi. Cocok untuk budidaya Qi air. Isinya 9 pukulan, yang dibagi menjadi 36 gaya. Kekuatan serangannya jauh lebih kuat daripada teknik pedang pada tingkat yang sama. Efeknya bisa ditumpangkan dan juga bisa memunculkan aura naga. Kerugiannya adalah membutuhkan bakat dan pemahaman anggar yang sangat kuat, dan membutuhkan tubuh di atas kelas 1. Hanya dengan cara ini seseorang dapat sepenuhnya mengembangkan teknik ini. Inilah 3 buku keterampilan yang akhirnya dipilih Ding Hao. Ini adalah 3 rahasia yang akhirnya dipilih Ding Hao. Pada dasarnya, itu adalah buku keterampilan dengan peringkat tertinggi yang disimpan di lantai 3, Perpustakaan Aula Ilmu Pedang. Kedua monster tua, Master Pedang dan Master Pedang, sama-sama cukup puas dengan pilihan Ding Hao. Sekarang, Ding Hao telah menghabiskan waktunya di perpustakaan. Dia dengan hati-hati memegang ketiga kotak kayu itu dan menemukan jalan kembali. Ketika dia akhirnya sampai di pintu masuk perpustakaan pagoda, dia sekali lagi bertemu dengan lelaki tua berambut putih, yang masih terbaring di kursi malas bambu asyik membaca beberapa novel populer. Kamu akhirnya memilih beberapa. Coba kulihat. Orang tua berambut putih itu mengambil 3 kotak kayu dari tangan Ding Hao. Yah, anakku, kamu memiliki mata yang tajam dan ambisi yang besar. Kamu telah memilih 3 keterampilan yang paling kuat dan sekaligus paling sulit untuk dipraktikkan di lantai 3 perpustakaan pagoda. Kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Wajah lelaki tua berambut putih itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Namun, setelah jeda,
Lelaki tua berambut putih itu menambahkan dengan sungguh-sungguh, anak kecil, meskipun matamu tajam, aku harus menyarankanmu untuk memilih lagi daripada mengambil ketiganya. Ding Hao bingung. Tapi kenapa? Keterampilan ini membutuhkan latihan yang keras. Itu akan memakan waktu lama. Kamu tidak akan mengalami kemajuan dalam waktu dekat dan itu akan membuat kemajuanmu tampak lambat. Karena kamu sekarang adalah kompetisi nomor 1 dari 5 akademi, kamu akan menghadapi banyak tantangan di masa depan. Jika kamu dapat meningkatkan kekuatanmu dengan cepat dalam waktu singkat, kamu mungkin akan mendapati situasinya melelahkan. Pria tua berambut putih itu tampak berwibawa saat mengatakan itu. Ding Hao tersenyum dan dengan penuh rasa terima kasih menjawab, "Terima kasih atas saran Anda, tapi saya percaya bahwa jalan menuju seni bela diri terletak pada akumulasi latihan keras. Saya harus menghargai kepentingan jangka panjang daripada hasil yang cepat, yang hanya akan menghasilkan keuntungan, mengarah pada fondasi yang tidak stabil. Saya masih ingin memilih ketiga ini." Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, "Tentu saja, kamu memiliki sifat keras kepala yang sama seperti monster tua itu. Biarlah, aku tidak akan memaksamu, tapi aku akan memberimu satu hari. Jika kamu menyesali pilihanmu besok, kamu dapat menemukanku dan aku akan memberimu kesempatan lagi." Ding Hao dengan penuh rasa terima kasih memberi hormat kepada orang tua itu dan berkata, "Terima kasih banyak. Baiklah, tandai di daftar peminjaman di sebelahmu, lalu bawa kembali untuk latihan. Kamu bisa membuat naskahmu sendiri. Tapi ingat, kamu tidak boleh meneruskan isi naskah rahasia itu kepada murid lain tanpa persetujuan jenderal, staf pengajar di kampusmu. Kalau tidak, menurut aturan sekte, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Jadi begitu, Ding Hao mengisi daftar peminjaman, mengucapkan terima kasih lagi dan berbalik untuk pergi. Melihat sosok Ding Hao menghilang di kejauhan, lelaki tua berambut putih itu berbaring di kursi malas bambu. Tiba-tiba, dia berkata kepada seseorang yang tidak terlihat, "Anak laki-laki yang kamu pilih benar-benar baik. Dia agak menarik, dan aku datang ke sini bukan tanpa alasan. Haha, orang-orang yang aku pilih pasti cukup bagus. Baiklah, terima kasih banyak untuk kali ini." Orang pertama yang bertanggung jawab atas perpustakaan Aula Ilmu Pedang, secara pribadi bertindak sebagai penjaga gerbang. Di udara, suara yang sangat familiar bagi Ding Hao berdering. "Bukan apa-apa, aku hanya berharap kamu akan menjaga murid pilihanmu dengan baik. Ada berbagai macam karakter buruk dalam murid-murid yang terdaftar tahun ini. Itu tidak terjadi di sisi lain. Jangan biarkan tragedi masa lalu terjadi lagi. Jenius selalu mudah mati muda." Setelah menyelesaikan kata-kata ini, dengan kilatan perak, bersama dengan kursi malasnya, lelaki tua itu benar-benar menghilang ke udara. Kali ini, aku pasti tidak akan berkompromi dengan siapapun. Siapapun yang berani menyentuh laki-lakiku akan mati. Suara di udara terasa dingin dan mengerikan bahkan membuat suhu turun secara tiba-tiba. Kemudian, sebelum perpustakaan pagoda, perdamaian dipulihkan. Setelah 15 menit, seorang tetua biasa datang ke gerbang perpustakaan pagoda yang sedang bertugas. Ada juga banyak murid yang datang ke sini untuk meminjam atau mengembalikan buku keterampilan di perpustakaan pagoda. Kurang dari 1 jam di lantai pertama berharga 5 poin kontribusi, 10 poin kontribusi di lantai 2, dan 15 poin di lantai 3. Penatua yang bertugas mengumumkan harga mengunjungi dan meminjam buku keterampilan sihir dengan keras. Segera setelah Ding Hao kembali ke kamarnya, dan sebelum dia sempat menikmati 3 buku pilihannya, terdengar ketukan di pintu. Wang Xiaoqi dan Zhang Fan muncul di pintu. Selama beberapa hari terakhir, Zhang Fan telah membeli beberapa ramuan katalis energi dengan emas yang dimenangkannya dalam pertaruhan. Setelah meminumnya, dia berhasil mengaktifkan kisitnya dan menguasai kekuatan Qi di tahap pertama. Dia telah sangat meningkatkan tingkatannya, oleh karena itu dia terlihat sangat segar. Di saat yang sama, dia berlatih lebih rajin. Terlebih lagi, Wang Xiaoqi akhirnya melangkah ke area tengah alam murid bela diri. Namun, rupanya, dia tidak bekerja sekeras yang dilakukan pemuda pemburu itu. Dengan bakatnya, kemajuannya hanya bisa dianggap moderat. Saudara senior Ding, baru saja guru yang bertanggung jawab Wang Juefeng mengirim utusan. Dalam 3 hari, kita akan mengadakan uji coba lapangan pertama. Kali ini, kita akan pergi ke zona ujian ke-9 di dekat sekte.
Jumlahnya relatif sedikit setan dan itu tidak terlalu berbahaya bagi kami. Kakak senior Zong dan saya ingin membeli beberapa barang penting di pasar, bagaimana kalau ikut dengan kami? Zhang Fan mengundang dengan hangat. Ding Hao sangat terkejut. Uji lapangan. Akhirnya, saya memiliki kesempatan untuk melihat dunia di luar sekte. Baiklah, ayo pergi. Ding Hao juga ingin membeli sesuatu. Ketiganya bertemu, kemudian berbicara dan tertawa. Mereka berjalan bersama menuju pasar sekte pencari ilmu pedang. Pasar adalah tempat segala jenis kehidupan, budidaya, dan barang dagangan diperdagangkan. Dari bawah ke atas, ada 9 distrik di sekte pencari ilmu pedang. 5 akademi tempat tinggal murid nominal berada di distrik ke-9 terluar di bagian bawah, sedangkan pasar terdekat dengan mereka terletak di distrik ke-7. Pasarnya memang tidak kecil, namun tampaknya tidak bisa dibandingkan dengan pasar di kabupaten-kabupaten inti yang lebih tinggi. Ini adalah pertama kalinya Ding Hao mengunjungi pasar ini. Jalanan dipenuhi orang dan hiruk-pikuk, mirip dengan pusat perbelanjaan di dunia dari kehidupan sebelumnya. Jalanan yang lebar dan mulus dipenuhi dengan berbagai toko antik dengan berbagai ukuran di kedua sisinya. Tanda-tanda emas tergantung di mana-mana. Toko-toko tersebut bergerak dalam segala jenis perdagangan dan merupakan merek-merek lama, seperti Elixir Hall, Spiritual Medicine House, Fantastic Sword Hall, Joy dan Blessing Pawn Shop, Free Swap Hall, dan lain-lain. Ke toko-toko yang dihias dengan baik. Ini, ada berbagai macam kios di sepanjang jalan dan para pedagang menjajakan dengan keras. Orang-orang yang menjalankan bisnis di sini termasuk murid nominal, murid luar, murid dalam, dan bahkan beberapa orang tua. Tentu saja, selain orang-orang dari sekte tersebut, ada juga banyak orang di luar sekte tersebut. Mereka telah menerima izin dari sekte tersebut dan dengan demikian juga diizinkan melakukan bisnis di sini. Perkembangan komersial di sini jauh melampaui imajinasi Ding Hao. Pedang panjang baja halus berlipit, hanya seharga 100 emas. Pedang itu memotong besi seperti lumpur, senjata pertahanan diri yang sangat hebat. Hei, semuanya, coba lihat. Pelindung tubuh ringan yang dibuat oleh para master dari rumah Hammering. Itu diukir dengan tulisan pangkat utama, sehingga tahan terhadap pisau dan tombak. Dan kamu juga bisa bergerak bebas saat memakainya. Pil penggambar Qi sedang dijual. Bahkan jika orang biasa memakannya, mereka mungkin merasakan Qi renyah dan lesat. Datang dan dapatkan. Para pedagang pinggir jalan berteriak-teriak keras untuk menarik pelanggan. Wang Xiaoqi jelas sudah sering ke sini dan mengenalnya. Dia tersenyum dan berkata, hari ini adalah hari berkumpulnya pasar ini, jadi akan ada lebih banyak orang dari biasanya. Namun, Anda tidak bisa selalu membeli barang berkualitas dari penjual ini, karena kemungkinan besar Anda akan mendapatkan barang palsu. Hanya toko-toko tua itu bisa menjamin barang-barang yang benar-benar asli. Ding Hao mengangguk. Dibandingkan dengan pasar yang tertata rapi, pasar gelap di belakang gunung hanyalah sekelompok anak-anak yang berkeliaran. Itu tidak bisa dibandingkan. Mau beli apa? Ding Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, kami punya daftarnya. Zhang Fan mengeluarkan catatan kecil, yang mencatat hal-hal yang mereka inginkan, termasuk baju besi pertahanan diri, senjata cadangan, obat penyembuhan, obat tambahan untuk mengisi Qi pada saat-saat kritis, tenda, kebutuhan sehari-hari yang diperlukan untuk berkemah di alam liar, obat pengusir nyamuk, del. Wah keren, kalian mau jalan-jalan. Ding Hao tertawa terbahak-bahak. Namun, mereka pergi ke alam liar untuk ujian. Jadi persiapannya tidak terlalu banyak. Ambilkan aku satu set ini juga. Ding Hao segera mengambil keputusan. Wang Xiaoqi pandai berdagang dan sangat akrab dengan membeli barang. Dia memilih beberapa toko tua dengan sejarah bertahun-tahun. Meskipun produk mereka sedikit mahal, namun produk tersebut benar-benar asli. Ketiga orang itu membeli barang sesuai daftar dan berjalan keliling pasar sekitar 1 jam. Pada akhirnya, lebih dari 10.000 tael emas hilang seperti air mengalir. Kita punya semuanya, kecuali senjata cadangan dan baju besi. Zhang Fan membawa karung kulit besar yang terbuat dari kulit monster. Karung itu tampak seperti bukit kecil di punggungnya. Semua pembelian mereka ada di dalamnya. Namun, Zhang Fan menganggapnya tidak melelahkan sama sekali, malah dia tertawa bahagia. Saya tahu toko yang mengkhususkan diri pada semua jenis senjata dan baju besi. Mereka memiliki pengerjaan yang sangat bagus dan harga yang jujur. Ayo kita periksa, Wang Xiaoqi menyarankan. Ding Hao menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak,
akhirnya dia mengangguk. Baiklah, saat berbicara, ketiga pria itu sampai di depan pintu sebuah toko bernama Aula Penempaan Kuali. Dentang pukulan besi, seperti musik berirama, terdengar di dalam toko. Orang-orang berjalan melintasi aula yang luas dan terang, mengambil berbagai senjata. Sebagian besar pelanggannya adalah murid nominal dari berbagai akademi. Tampaknya semua orang bersiap untuk persidangan setelah 3 hari. Ketika ketiganya memasuki toko, mereka melihat segala jenis senjata tergantung di dinding dan pilar. Pedang yang bagus. Ding Hao secara acak mengambil pedang panjang dari baja halus dan menjentikannya. Ternyata pedang itu sangat fleksibel dan mengeluarkan suara dentang pelan. Terlebih lagi, dentangnya bertahan cukup lama. Aula Penempa Kuali adalah merek sekte pencari ilmu pedang yang telah lama dihormati. Ia memiliki sejarah setidaknya 500 tahun. Setiap senjata yang dipajang di sini memiliki cap Aula Penempa Kuali. Ini jelas merupakan produk berkualitas tinggi. Ini adalah mengatakan bahwa selain menjual barang, mereka juga bekerja sama dengan Aula Penempaan Pedang Sekte kami. Sepertinya master casting mereka benar-benar memiliki keahlian tingkat tinggi. Wang Xiaoqi menemani Ding Hao dan menceritakan semua yang dia ketahui. Yah, tuan muda itu benar. Sebuah suara yang jelas terdengar di samping mereka, dan kemudian mereka melihat seorang pria paruh baya mengenakan jubah sutra dan satin. Dia tampak anggun. Dia berjalan ke arah mereka bertiga dan menambahkan sambil tersenyum, "Saya adalah penjaga toko di toko kecil ini, Gui Kulai. Saya menghargai kalian, 3 pemuda yang memilih senjata di toko kecil saya. Saya tidak menyangka bahwa tuan muda ini tahu banyak tentang Aula Penempaan Kuali kami." "Terima kasih banyak." Ketiga orang itu membalas salam mereka. Nama pria ini adalah Gui Kulai, yang sangat langka. "Aku ingin tahu senjata apa yang kamu butuhkan." Jelas sekali bahwa perkataan Wang Xiaoqi membuatnya senang karena dia begitu antusias dengan ketiganya hingga secara pribadi bertindak sebagai asisten mereka. "Aku membutuhkan pedang 1 tangan yang ringan dan 1 set baju besi ringan." Wang Xiaoqi menyatakan permintaannya secara rinci. Pemuda pemburu Zhang Fan mempertimbangkan dan menjawab, "Saya membutuhkan pedang yang beratnya lebih dari 100 kg, 1 set baju besi yang kuat, busur keras, dan 50 anak panah berduri." Ia dilahirkan di keluarga pemburu dan dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Dia suka menggunakan senjata berat dan memiliki kemampuan memanah yang sangat baik. Dia belum bisa memainkan keterampilannya secara penuh sejak memasuki sekte tersebut. Karena itu ia sangat berharap bisa mendapat kesempatan menggunakan kekuatannya dalam uji coba ini. "Tunggu sebentar, tuan-tuan." Gui Kulai meminta 2 asisten wanita muda untuk membantu kedua orang itu memilih. Baru kemudian Ding Hao mengetahui bahwa ada banyak gadis muda di aula yang mengenakan rok kasa istana berwarna kaki. Suara mereka terdengar seperti kepodang dan sangat enak didengar. Mereka tak henti-hentinya menjawab pertanyaan para tamu dan dengan sabar merekomendasikan berbagai senjata. Nampaknya para pedagang di dunia ini tidak bodoh, karena mereka juga tahu kalau wanita cantik bisa merangsang hasrat konsumsi pria. "Aku ingin tahu apa yang kamu butuhkan." Gui Kulai memandang Ding Hao sambil tersenyum dan bertanya dengan sangat antusias. Aku akan melihat-lihat dulu." Ding Hao tidak tahu mengapa penjaga toko Aula Penempaan Kuali ini begitu antusias dengan dirinya sendiri. Selain itu, dia belum memutuskan apa yang akan dibeli. "Yah, kamu bisa membuat dirimu seperti di rumah sendiri. Beritahu aku jika kamu melihat sesuatu yang bagus. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, aku menemukan sesuatu yang sangat menyenangkan dalam dirimu. Baiklah, aku akan memberikan diskon 30% untuk apapun yang kamu inginkan." Gui Kulai sangat pintar. Ia tak hanya menunjukkan semangatnya namun juga menjaga jarak. Dia tersenyum lalu berbalik untuk menyambut tamu lain. Namun, seorang gadis cantik yang ditunjuk untuk menemani Ding Hao membuka mulutnya yang cerah dan menarik. Dia tidak mungkin tahu mengapa penjaga toko yang dingin itu bertindak begitu murah hati kepada beberapa murid nominal hari ini. "Silahkan lewat sini." Petugas yang menggerahkan dan tampan memimpin Ding Hao untuk mengawasi semua pedang dan baju besi di aula dan koridor. Land of Infinity memang merupakan dunia di mana yang kuat dihormati. Perkembangan senjata dingin jauh melebihi imajinasi Ding Hao. Selain 18 senjata untuk mengenang kehidupan masa lalunya, Ding Hao juga melihat sejumlah besar senjata yang dia tidak tahu cara memanggil atau cara menggunakannya. Komoditas di Aula Penempaan Kuali secara umum dibagi menjadi 4 kategori: senjata umum, senjata istimewa,
perlengkapan pelindung, dan senjata tersembunyi. Di bawah rekomendasi gadis cantik bernama Ling Huyingying, Ding Hao membeli satu set baju besi cian ringan yang terbuat dari kulit binatang. Armor baja ringan dapat melindungi pergelangan tangan, lengan, dada, pinggang, perut, selangkangan, sendi lutut, dan kaki.